masyarakat Palestina itu memenangkan pertarungan ini. Ismail Haniya itu enak-enak tinggal di Qatar, tapi ternyata Allah mudahan syahid perangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Surya dan Pizarro dalam Think Tank Podcast. Alhamdulillah nih udah sebulan kita absen karena satu dan lain hal ya. Tapi alhamdulillah kita bisa online lagi, dan bertepatan dengan online ini di bulan Oktober, menjelang beberapa hari lagi akan genap 1 tahun Taufan Al-Aqsa, serangan 7 Oktober dari para pejuang Palestina ke kawasan-kawasan yang dikuasai Israel. Masya Allah, ini sebenarnya perang yang nggak disangka-sangka akan sampai sepanjang ini ya, sampai setahun. Kita melihatkan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sekarang kita sudah sampai ke bulan ke-12 ya kan? Ke bulan ke-12, 12 bulan setahun sejak 7 Oktober lalu, yang Israel telah menetapkan 3 tujuannya menggempur Gaza. Yang pertama adalah menghancurkan Hamas, kemudian membebaskan para sandaranya, kemudian memastikan bahwa para pejuang Palestina di Gaza itu, khususnya Hamas, itu tidak mempunyai kekuatan untuk kembali menyerang Israel seperti tanggal 7 Oktober. Dan qadar Allah, sampai sekarang Israel setahun melakukan operasi di Gaza, itu tidak ada satupun dari 3 tujuan tadi yang berhasil. Dan ironisnya, kurang lebih selama sebulan lalu ya, Israel malah menambah target baru dari perang dia. Yang tadi tiga tujuan perang tadi belum tercapai, mereka menambahkan satu lagi tujuan perang adalah menyerang Libanon. Tujuannya adalah supaya kurang lebih ada sekitar 60.000 sampai 80.000, atau bahkan ada yang bilang 100.000 warga Israel di kawasan utaranya itu, agar bisa kembali ke rumah-rumah mereka di utara yang berbatasan dengan Libanon. Karena selama setahun ini, ketika Israel sibuk mengepur Gaza, para pejuang dari Libanon lah ya, dari Libanon ada Hamasnya, ada Hizbullahnya juga, itu aktif menggempur kawasan-kawasan Israel yang berbatasan dengan Libanon, dan membuat puluhan ribu, bahkan hampir 100.000 itu warga Israel harus mengungsi ke bagian tengah. Dan ini katanya militer Israel menyerang Libanon, Hizbullah, bahkan sampai pemimpin Hizbullah, sekretaris umumnya, sekjennya siapa namanya? Hasan Hasan Nasrullah. Nasrullah. Hasan Nasrullah berhasil mereka bunuh bersama juga dengan banyak para pemimpin yang lain. Tujuannya supaya para pengungsi Israel itu bisa kembali. Tapi alih-alih bisa kembali, kayaknya mereka malah tambah berbahaya, karena nggak mungkin para orang Israel itu, pengungsi Israel itu mau kembali ke rumah mereka kalau sekarang perang berjalan tanpa parah. Oke, bis, setahun perang di Gaza atau Taufan Al-Aqsa, apa yang jadi catatan kita, bis, dari redaksi Gaza Media, bis, di Think Tank Podcast ini? Ya, iya, kita di Gaza Media sudah menurunkan laporan khusus ya mengenai setahun genosida Gaza, dan pada pekan ini kita fokus juga pada materi-materi untuk memperingati 1 tahun genosida Gaza. Satu peringatan ini bukan untuk kayak semacam sekedar meratapi ya atau duka, tapi kita mau melihat gambaran lebih besar apa yang terjadi pada hari ini setelah 1 tahun genosida Gaza. Kalau kita melihat kekerasan maupun penjajahan yang terus dilakukan oleh penjajah Israel terhadap Gaza Palestina, yang sekarang korbannya menurut catatan Kementerian Kesehatan Palestina itu sekitar lebih dari 41.600 jiwa ya gugur meregang nyawa akibat serangan yang secara brutal dilakukan oleh penjajah. Dan poin di sini kita ingin mengatakan bahwa dunia internasional dengan segala macam platformnya itu gagal.
menghentikan eh, kekerasan dan genosida yang dilakukan Israel. Dan hukum internasional yang selama ini dijunjung ya, Sur ya, oleh masyarakat dunia, oleh negara-negara global kayak Amerika, dia mengklaim sebagai kampiun demokrasi, kampiun HAM ya, tetapi menunjukkan wajah standar ganda. Ya, jika di Ukraine dia banyak berbicara, dia banyak mengecam serangan dari Rusia, tetapi di Palestina kita bisa melihat ya ini ada standar ganda. Di satu sisi Joe Biden saya melihat dia mengutuk dan mencoba menghentikan genosida yang dilakukan oleh Israel, tapi di satu sisi military weapon ya financial aid itu Terus terus tambah. diberikan. Iya, terus ditambah ini kan kita jadi agak sanksi melihat sejauh mana sebenarnya proposal gencatan senjata yang dilakukan oleh Joe Biden gitu. Tetapi Surya, yang menarik dari genosida Gaza ini ternyata seperti tadi udah disinggung di pembukaan bahwa segala macam klaim dan nafsu Netanyahu untuk melumpuhkan ya, untuk menghancurkan dan mematikan api perlawanan masyarakat dan pejuang Gaza itu tidak berhasil selama 1 tahun ini. Bukan hanya tidak berhasil dengan segala macam peralatan canggihnya, dukungan dari Barat, donor dari Barat ya, itu tidak bisa dia menghancurkan infrastruktur ya, dia menghancurkan sarana medis ya, sekolah yang itu sebenarnya dilindungi dalam hukum internasional dan membunuh secara membabi buta ya anak-anak, perempuan, orang-orang tidak berdosa. Tetapi dia tidak berhasil betul-betul mengalahkan semangat dan spirit jihad bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan dan untuk melakukan perlawanan terhadap yang terhadap genosida dan invasi yang dilakukan oleh Zionis. Ini satu hal yang menarik karena kita mengetahui Gaza pada hari ini 90% di bawah paksaan untuk melakukan pengungsian. Banyak warga Gaza sekarang tinggal di pengungsian, tetapi mereka tidak benar-benar pudar semangatnya untuk mempertahankan jati diri mereka, marwah mereka di tengah bungkamnya dunia internasional dan negara-negara Arab di sekitarnya yang bisa kita mengatakan tidak melakukan upaya signifikan untuk benar-benar menghentikan genosida yang dilakukan oleh Israel. Dari 100 tahun ini sudah selain rakyat Palestina di Gaza yang ribuan, bahkan saat ini 41.600 orang lebih, bahkan karena itu selalu bertambah setiap hari ya yang tewas. Dan ternyata para pemimpin perlawanan ini juga menemui nasib yang gak jauh beda. Jadi kalau Hmm. awal-awal itu sering kita ada berita-berita atau meme yang muncul kalau para pemimpin pejuang ini yang tinggal di daerah di luar Hmm. Gaza seperti Ismail Haniah ataupun yang lain lah ya, Khalid Misal dan lain-lain, itu katanya hidup enak-enak di Qatar, di tempat yang mewah atau di tempat Hmm. yang lain, sementara rakyat Gazanya itu menghadapi gempuran mematikan setiap hari. Tapi ternyata resiko kematian itu ya di mana-mana. Kita lihat Iya. dari selama sebulan ini banyak sekali, mulai dari Saleh Al-Aruri, pemimpin Hamas yang dibunuh oleh Israel di Lebanon ya, dan banyak lagi nama-nama yang mungkin kurang terkenal, kurang masyhur. Dan yang puncaknya adalah ketika Israel membunuh rahimahullah Ismail Haniyah Abul Abed ya, yang Hmm. ini yang benar-benar nama, sebenarnya yang nama yang dinyinyirin sama sejumlah orang atau satu pihak, karena bilang Ismail Haniyah itu enak-enak tinggal di Qatar, di gedung apa, di tempat mewah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tetapkan kematian dia walaupun jauh dari tempat medan perang, tapi Allah berikan nama dia juga tuh, mudah-mudahan syahid dalam peperangan ini, guys. Dan kita lihat ternyata para pemimpin perjuangan dan rakyat ini memang benar-benar di satu apa di satu nasib yang sama. Walaupun mereka jauh dari Gaza, tapi ternyata emang resiko perjuangan ini nggak mengenal tempat ya, nggak mengenal tempat dan jarak. Itu salah satunya kali. Dan gimana sebetulnya sekarang setelah setahun ini, gimana eh, ke, keadaannya keadaan Iya, dari iya. Hamas?
Iya. Ya, orang-orang yang mengatakan Hamas hidup enak, tinggal mewah di Qatar ya, atau Ismail Haniyeh itu hidup nyaman, itu nggak begitu memahami berarti Sur, Hmm. apa konsep pertarungan yang dilakukan oleh Hamas ya. Hamas kan punya sayap militer dan punya sayap diplomatik, dan di mana-mana pun mau dia sayap militer, sayap diplomatik, itu kepalanya itu udah dihargai oleh penjajah gitu. Hmm. Ya, tidak membedakan di mana tempatnya. Buktinya Ismail Hani itu dieksekusi di Iran ya, yang menurut berbagai investigasi ini dilakukan oleh Mossad dengan memanfaatkan oknum intelijen Iran ya, yang memberikan informasi yang bocor. Karena kalau Hamas kita melihat standar intelijen dia, standar keamanan dia itu begitu sangat ketat Hmm. ya. Kita bisa mengetahui ya, Kopral Gilad Shalit saja selama 5 tahun berturut-turut di Gaza itu gagal dibebaskan oleh penjajah ya, diselamatkan gitu. Begitu juga para sandera ini kan ratusan orang ya, itu gagal untuk dibebaskan oleh Israel, yang ada akhirnya banyak dari mereka itu yang tewas terbunuh dalam operasi penyelamatan gitu. Hmm. Dan mereka pun ketika keluar itu malah membantah klaim-klaim Israel bahwa mereka diperkosa, rambutnya dicukur ya kayak semacam yang terakhir kan Noah Argamani ya, dia Hmm. membantah klaim pejabat Israel. Jadi ini level intelijen, level kekuatan Hamas ini sangat luar biasa, Zuri. Dan ini kadang agak sulit kita nalar ya, bagaimana sebuah wilayah yang hanya 65 km persegi ya, itu setengah Jakarta, itu bisa 365, 365, ya kur tiga. 365 km persegi ini yang sangat kecil tempatnya, dan dikepung ya, bukan hanya sangat kecil, dia dikepung blokade darat, laut, udara oleh penjajah. Itu gagal mengidentifikasi para pejuang-pejuang Hamas yang ada, tokoh-tokoh Hamas yang ada di sana, kayak Berarti semacam emang Saleh ini bisa, Aruri kan. berarti emang peran, Said kan di Lebanon kan Sur, Saleh peran Aruri ya peran intelijen gitu. ini sangat ini ya, sangat sangat penting ya dalam dalam perang tokonan Mm-mm. langsung atau perang perang eksistensi lah. Iya, Kata Israel ini betul. perang, Ini perang eksistensial. ya, modern war itu kan sekarang udah bukan lagi perang konvensional, Sur, ya. Perang itu bukan lagi konvensional, dan perangnya itu tidak langsung juga serangan secara langsung, tapi kan juga ada faktor-faktor non teknis ya, seperti kepemilikan teknologi, handphone dan lain sebagainya. Ini yang kita lihat Hamas bisa bertahan ya. Sekarang memasuki 359 hari ya, atau peralihan ke 360 hari, itu masih bertahan. Itu sangat luar biasa. Perang Arab Israel saja yang itu gabungan berbagai negara yang di backup secara militer yang begitu kuat dari masing-masing personil angkatan daratnya, itu berhasil diselesaikan oleh Israel itu dalam perang 6 hari cuman ya. Sedangkan ini sudah mau 365 hari atau genap total 1 tahun. Dan kita kan bisa mengidentifikasikan Hamas ini walaupun gerakan resmi, tapi kan dia bukan official state ya. Dia walaupun gerakan resmi di apa ya, di Palestina, dia ikut pemilu kan, partai apa reformasi dan perubahan ya. Saya nggak tahu tuh Anies tuh terinspirasi dari situ nggak, di pendukung-pendukungnya ya, ada kata-kata perubahan ya. Itu kan apa Surya, itu legal resmi dia menang pemilu gitu. Cuman dia memang tidak berkuasa. Sebenarnya kan dipaksa untuk mundur Ismail Haniyeh itu ya, karena blokade yang dilakukan oleh penjajah dan memberikan kekuasaannya kepada PLO gitu. Ini menurut saya suatu yang sangat hebat sekali dalam konteks perang modern ya. Dalam Iya, iya. konteks perang modern di mana udah pakai teknologi drone, serangan udara, dia bisa stay, bisa bertahan. Yahya Sinwar pun juga masih lolos dalam berupaya kali serangan, dan Israel sulit mengidentifikasi atau melumpuhkan dia gitu. Ini satu hal yang sangat berbeda. Ini tanpa bermaksud membanding-bandingkan ya. Kita lihat dengan Hizbullah ya. Hasan Nasrullah gugur ya, diserang oleh penjajah dalam waktu perang baru berlangsung 10 sampai 11 hari Sur, di Oh, Lebanon ya. setelah deklarasi Setelah perang. deklarasi perang besar-besaran itu kan 10 sampai 11 hari. Waktu yang relatif sangat singkat sebenarnya untuk sebuah pemimpin gerakan itu tewas di tangan musuhnya Hmm. ya. Seperti itu ya. Begitu juga kan Ismail Haniyeh ya di Iran gitu ya. Yang dia baru datang ya, nggak lama, baru 2 hari ya, apa 3 hari setahu saya, kemudian beliau syahid seperti itu. Nah ini melihatkan bagaimana ada perbandingan yang sangat kuat ya, karena orang-orang Hamas ini dia menjaga amanah ya, menjaga keikhlasannya, menjaga ketawaduannya, dan kita nggak ngelihat tuh sih ada orang demonstrasi besar-besaran di Gaza memprotes Hamas ya. Satu dua beberapa orang mungkin meratapi situasi ini tuh wajar ya. Kemudian misalkan mereka itu punya apa, melihat meminta Hamas untuk lebih firm lagi untuk melakukan senjata, itu kan wajar ya. Tetapi kan secara umum ya,
Ini ada survei menarik nih Sur ya. Kalau gua bisa bilang nih ya, kalau gua bisa posting di Zoom nih. Ini survei yang biasa kita bahas Sur ya. Bisa kayaknya gue, temen gue buka. Bisa nggak? Bisa, coba bis. Bisa ya. Oke, ini kalau kita apa survei yang dilakukan oleh Palestinian Center for Policy and Survey Research ya, 3 sampai 7 September. Ini yang terbaru. Gua belum lihat lagi ada yang versi akhir September sampai awal Oktobernya ini ya. Ini kalau kita lihat Sur ya, ya ini apa Nah, ini kita lihat ya, ketika ditanya apa pandangan Anda cara terbaik untuk mencapai tujuan mengakhiri genosida atau penjajahan Israel dan membangun negara yang independen, negara yang merdeka. Kita bisa melihat ya, totally ya, itu mereka mengatakan 48% ya. 48% jumlahnya secara total ya, itu dengan jalur eh, perang bersenjata ya atau jalur bersenjata untuk melakukan pertarungan melawan penjajah ya. Negosiasi itu kalau secara keseluruhan itu hanya 30% ya. Seperti itu. Walaupun di Gaza nanti apa eh, September ini jumlahnya meningkat gitu sih, tapi tidak terlalu jauh beda dengan jumlah pertarungan bersenjata 36%, negosiasi 40% ya, karena mungkin wajar ya mereka mengalami genosida yang secara intens terjadi gitu. Tetapi overall kita bisa melihat bahwa pandangan masyarakat Palestina untuk melihat cara terbaik untuk membebaskan negaranya itu hanyalah melalui jalan perlawanan bersenjata ya, karena mereka melihat Oslo Accord tahun 93 tidak menghasilkan apapun, bahkan tepi barat terus dijajah dan mereka menciptakan kepemimpinan yang tidak efektif ya di otoritas Palestina dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menarik lagi nih Surya. Hmm. Ya. Ini Ismail Haniyeh masih dinominasikan nih, ditanya sama sama pusat survei ini, jika Oh pemilu ini, dilakukan, Anda milih Mahmud Abbas atau Ismail Haniyeh, walaupun Ismail Haniyeh sudah wafat, sudah gugur, mungkin ini baru dia, surveinya, ah, surveinya baru ya. iya, surveinya baru ini kan September, ini September Hmm. 2023, Maret 2004, dan ini terakhir September 2004. Nah, total 41% itu masih memilih Ismail Haniyeh, bayangkan, Hmm. ya, ketimbang Mahmud Abbas. Ya, seperti itu ya. Jumlahnya bahkan Sur itu meningkat dari September 2023 yang tadinya 24% Hmm. ya. Ya, kemudian eh, pada September 2024 itu menjadi 41% ya. Hmm. Bahkan meningkat dari Maret ya. Dia agak sedikit turun aja tuh ya. Dari 43 ke 41% walaupun tidak signifikan gitu. Nah, Hmm. padahal kita bisa tahu ya, Ismail Hani ini kan sudah gugur, sudah syahid, sudah wafat ya pada beberapa bulan lalu, tapi masih disurvei angkanya itu masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa Karena emang udah basis, membuktikan ya, karena dia udah membuktikan ya, pengorbanan sudah dia. sudah mungkin ya sahid ya kan. Kemudian beliau mungkin dia, ya kita bisa melihat tuh sahutnya aja itu kan memantik respon dunia internasional Hmm. ya. Bagaimana dunia internasional mengenang ya sahidnya Ismail Haniyeh, melihat kepemimpinan yang karismatik, pemimpin yang tough ya, yang sabar. Ke puluhan keluarganya sudah sakit sebelumnya. Tapi kita bisa melihat 70, bagaimana Ismail Haniyeh itu masih 70 ya. memimpin, ya masih memimpin perlawanan, masih memimpin negosiasi. Itu untuk orang level biasa, Sur, itu nggak bisa menurut saya. Hmm. Ya, itu nggak mudah tuh untuk orang level yang biasa ya, atau bahkan sekelas orang ustadz aja tuh menurut saya nggak bisa tuh kalau bukan level-level Iya, mujahid gitu ya. iya. Ya gitu, bukan kalau bukan dia memang level pejuang seperti itu. Dan ini udah 80 atau 60 atau 80 ya, nanti datanya bisa dicek lagi, itu keluarganya yang meninggal dunia. Bahkan beberapa waktu sebelumnya, sebelum beliau syahid, itu anaknya langsung. Lucunya juga Ya, kan. iya, cucu anaknya, keluarga-keluarganya. Tapi dia ketika diberitahu, syahid, dia kan kelihatan tough ya, Hmm. kelihatan tegar ya, kelihatan tetap apa, Yang terkenal dia bilang ini guys, bahwa darah anak saya, keluarga saya itu tidak lebih mahal dari darah betul, rakyat Gaza yang lain. ke Gaza gitu. Dan dia juga pernah mengatakan, kami masyarakat warga Gaza ya, pejuang Gaza mencintai kematian sebagaimana musuh mencintai kehidupan gitu. Jadi kematian, syahid ya, itu bukanlah kamus baru dalam entitas para pemimpin Hamas atau bahkan kelompok Hamas secara menyeluruhan. Itu memang udah bagian dari hidup mereka
yang mereka paham resiko yang akan diambilnya seperti ini gitu. Dan 1 tahun ini saya lihat tidak ada ratapan dari mereka, ya. Sedih sebagai manusia itu wajar, ya, ya, tapi tidak ada uh, mereka menyerahkan diri, mereka meletakkan senjata, bahkan negosiasinya masih terus berlangsung, Sur, dengan segala tuntutannya gitu kan dalam 1 tahun ini, ya. Dan ini kan Netanyahu ini kan gengsi saja mengakui dia gagal menaklukkan Hamas, ya kan, padahal 500.000 warganya udah melakukan demonstrasi agar Netanyahu menyetujui proposal gencatan senjata dan mengembalikan para sandera yang sekarang masih ditawan oleh Hamas gitu. Ini apa, perjuangan yang sangat panjang, yang sangat berat, yang sangat berliku, dinamis, yang tanpa berlebihan kita bisa mengatakan bahwa secara moralitas kemanusiaan para pejuang Gaza, masyarakat Palestina itu memenangkan, ya, pertarungan ini melawan penjajah, walaupun infrastruktur, ya, wilayah mereka, tempat mereka itu dibombardir, ya, dijatuhi ribuan ton yang menurut survei itu 2 kali lipat lebih banyak dari bom yang dijatuhkan dalam Perang Dunia Kedua.